Halo, halo anakku semuanya. Mari kita belajar bersama-sama. Kita berjumpa lagi dengan SBO TV dalam program Guruku yang pasti seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 5 Kota Surabaya. Berjumpa lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk selalu belajar dan berprestasi walaupun dari rumah. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini saya, Ibu Ira Kristianawati dari SDN Pacar Kembang 4 Kota Surabaya akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar tentang pengolahan data. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sejenak agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, hari ini seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan belajar tentang pengolahan data. Anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan data? Ya, tentu anak-anak hebat Kota Surabaya pasti ingat. Data merupakan keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Nah anak-anak, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan anak-anak. Berjalan-jalan kemana Bu? Nanti Ibu akan mengajak kalian untuk berjalan-jalan ke kebun binatang. Ibu sudah memakai kostum seperti ini ya anak-anak. Nanti kalian ikuti Ibu. Nah anak-anak, setelah pembelajaran hari ini Ibu harapkan kalian nantinya dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pengolahan data pada tabel, diagram batang, dan diagram lingkaran. Anak-anak sudah siap untuk pergi jalan-jalan? Oke, let's go anak-anak. Nah, kita sudah sampai di kebun binatang anak-anak. Mana Bu kebun binatangnya? Nah, anak-anak, kalian masih ingat kan hari ini kita masih dalam kondisi pandemi, sehingga kita jalan-jalannya di market kebun binatang saja ya anak-anak. Bu, nanti kita jalan-jalan ke kebun binatang mau ngapain Bu? Nah, kita akan belajar untuk mengumpulkan data, kemudian menyajikan data tersebut pada sebuah tabel. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk mengumpulkan data tentang jenis-jenis hewan dan banyak hewan pada kebun binatang tersebut. Nah, anak sudah siap ya? Oke. Nanti kita menyajikan data yang kita peroleh nanti akan kita sajikan ke dalam tabel berikut ini anak-anak. Ini Ibu sudah menyiapkan sebuah tabel ya. Ada 3 buah kolom. Kolom yang pertama ada nama hewan. Nanti kalian tuliskan hewan apa saja yang kalian temui di kebun binatang. Kemudian turus digunakan untuk menyajikan data tersebut dalam bentuk gambar anak-anak. Biasanya untuk memudahkan kita menghitung jumlah data, biasanya disajikan dengan garis lurus atau garis miring anak-anak. Kemudian setelah itu kita menentukan banyak hewan dari turus tersebut. Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Kita berangkat naik mobil, kita berkeliling-keliling ke kebun binatang sambil mengumpulkan data. Pasti menyenangkan ya anak-anak. Oke, kita mulai. Kita naik mobil karena kenapa Bu naik mobil? Ya kalau jalan ini kan hewannya semuanya dibiarkan bebas ya anak-anak. Jadi kita di dalam mobil kita lebih aman. Oke, kita masuk anak-anak. Baik, coba di depan pintu masuk ternyata kita sudah disambut dengan sekumpulan hewan. Ada hewan apa ya ini anak-anak ya? Ada hewan kanguru. Ya betul, ada hewan kanguru. Kita tuliskan di tabel ya anak-anak. Kita tuliskan kangurunya ada berapa ini? 1, 2, 3. Kita tuliskan di tabel. Kanguru.
ada 3, kita tulis dalam bentuk turus. 1, 2, 3. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita anak-anak. Kita lurus terus. Kemudian, wah ternyata di tikungan kita disambut dengan beberapa hewan, sekelompok hewan juga. Ada hewan kuda anak-anak. Ya, kudanya kita hitung ada berapa ya? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 kuda. Kita tuliskan anak-anak. Kuda ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke, kita lanjutkan. Oke, ternyata di sini juga ada sekelompok hewan anak-anak ya. Ada hewan monyet ya anak-anak ya. Ada hewan monyet, kita hitung 1, 2. Kemudian ada yang naik pohon anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 monyet dan kemudian ada 1 kuda. Kita tuliskan. Monyet ada 3. Ada 8 ya anak-anak. 1, 2, 3, 4. Kelima, turus kelima kita tuliskan dengan garis miring. Garis miring ini menandakan 1 ikat turus itu nilainya 5 anak-anak. Jadi memudahkan kita untuk menghitung nanti hasilnya. 5, 6, 7, 8. Oke, kita lanjutkan. Tadi kudanya ada 1, kita tuliskan di kuda, jadi 5. Oke, kita lanjutkan. Di sebelah sini ada hewan gajah ya anak-anak. Tadi kita kelewatan, ini ada gajahnya, ada 1, 2. Kita tuliskan di sini juga datanya gajah ada 2. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Lanjut ya anak-anak. Kita sampai di sini. Kita bertemu dengan sekelompok hewan buas, yaitu ada singa. Kita tuliskan 1, 2, 3 singanya. Kemudian di sebelah kiri ada 2 ekor gajah. Kita tuliskan singa ada 3. Kemudian gajahnya tadi ada 2. Baik, kita lanjutkan ya anak-anak ya. Kita lanjutkan ke sini. Wah, kita menemukan hewan kanguru. Kangurunya ada 4. Kita tuliskan di atasnya. 1, 2, 3, 4. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan perjalanan kita di segmen yang kedua ya anak-anak. Jangan kemana-mana, tetap di program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kita lanjutkan perjalanan kita ya anak-anak, karena tadi belum selesai. Oke, kita tadi sudah sampai di tikungan anak-anak. Sekarang di sebelah kiri, di sebelah ini ada sekelompok hewan. Ada hewan gajah. Gajahnya ada berapa ya? Kita hitung anak-anak ya. 1, 2. Kemudian hewan apalagi nih ya, monyet 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tuliskan ya anak-anak pada tabelnya. Tadi gajahnya ada 2, kita tuliskan di sini 1, 2. Kemudian monyetnya ada 6. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan anak-anak, kita belok. Nah, kita bertemu dengan kanguru. Kangurunya ada 1, 2. Kita tuliskan ya anak-anak, kanguru 1, 2. Oke, selanjutnya ada hewan kuda. Baik, di sini ada 3 hewan kuda. Kita tuliskan kudanya ada 3. 1, 2, 3. Baik, berarti kita keluar ya anak-anak, karena kita sudah memperoleh datanya, maka kita keluar. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan pada tabel yang sudah kita buat tadi. Di sini kalian sudah membantu ibu untuk menyajikan data banyak hewan di kebun binatang. Kalian tadi sudah menuliskannya dalam bentuk turus. Sekarang kita hitung banyaknya hewan. Ya, banyak hewan berdasarkan turus yang telah kita peroleh tadi. Jadi kanguru dengan melihat turus ini tadi dapat kita peroleh, kangurunya ada 9. Kemudian kuda ada 8.
Kemudian monyet ada 14. Dan gajah ada 6. Kemudian singa ada 3. Nah, bagaimana anak-anak? Menyenangkan bukan mengumpulkan data? Baik. Setelah kita mengumpulkan data anak-anak, dari tabel ini kita dapat memperoleh berbagai informasi. Informasi apa saja ya? Baik anak-anak, sekarang kalian perhatikan di layar televisi kalian masing-masing. Ibu sudah memindahkan tabel ini ke dalam layar kaca kalian ya. Coba kalian perhatikan. Nah, kita menuliskan informasi, mencari informasi apa saja yang dapat kita peroleh dari data tadi. Nah, sampai belibet ya Bu Guru ya. Baik, sekarang yang pertama, informasi yang kita peroleh yang pertama adalah hewan terbanyak di kebun binatang. Ada hewan apa ya? Terbanyak, berarti kalian lihat yang hewannya paling banyak, ya 14, berarti hewan monyet, kita tuliskan. Informasi yang kedua adalah hewan yang paling sedikit yang ada di kebun binatang. Paling sedikit berarti yang jumlahnya paling sedikit, 3. Ya betul, berarti hewan singa, hewan yang paling sedikit. Kemudian yang ketiga, jumlah seluruh hewan yang ada di kebun binatang. Jumlah seluruh hewan berarti dapat kita cari, dapat kita peroleh dengan menjumlahkan banyak setiap jenis hewan. Jadi kita jumlahkan 6 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 14 ditambah 8. Hasilnya berapa anak-anak? Ya hebat sekali, hasilnya adalah 40. Kita tuliskan. Informasi yang keempat, jumlah kanguru dan monyet yang ada di kebun binatang adalah berapa ya? Kanguru kita lihat pada tabelnya, kanguru ada 9, kemudian monyetnya ada 14. Yang ditanyakan adalah jumlahnya, maka kita jumlahkan anak-anak. 9 ditambah 14 sama dengan 23. Selanjutnya, selisih banyak kuda dan gajah. Berarti kita lihat kuda banyaknya ada berapa ya? 8. Gajah ada berapa? Ada 6. Yang ditanyakan adalah selisihnya, berarti kita kurangkan anak-anak. Angka yang besar dikurangi dengan angka yang lebih kecil. Jadi 8 dikurangi 6, hasilnya adalah 2. Nah, itu tadi adalah pengolahan data pada tabel. Nah, sekarang kita akan belajar pengolahan data pada diagram batang. Mudah ya anak-anak ya membaca data pada tabel? Tentu mudah, anak-anak hebat semuanya pasti bisa. Baik, kita lanjutkan ke pengolahan data pada diagram batang. Langsung saja kita ke contoh soal ya anak-anak ya. Coba kalian perhatikan data banyak siswa setiap kelas di SD Ngudi Luhur yang tersaji dalam diagram batang berikut ini. Sumbu mendatar itu menunjukkan kelasnya ya anak-anak ya. Ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian sumbu yang tegak menunjukkan banyak siswanya. Nah, dari diagram di samping coba kalian tentukan. Yang pertama, kelas berapa yang memiliki jumlah murid terbanyak? Kemudian kelas berapa yang jumlah siswanya lebih dari 32 orang? Dan berapa jumlah seluruh siswa di SD Ngudi Luhur? Mari kita jawab satu persatu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, kelas berapa yang memiliki jumlah murid terbanyak? Coba anak-anak, pertanyaannya jumlah murid terbanyak. Jadi kalian tinggal melihat, mengamati batang yang paling tinggi. Ya, terbanyak berarti kalian amati batang yang paling tinggi. Batang yang paling tinggi berarti kelas berapa anak-anak? Iya betul sekali, batang yang paling tinggi adalah batang kelas 1. Jadi kelas yang memiliki jumlah murid terbanyak adalah kelas 1. Selanjutnya, kelas berapa yang jumlah siswanya lebih dari 32 orang? Lebih dari 32 orang anak-anak, berarti kita cari tarik dulu garis batas di angka 32. Ya, kita tarik batas di angka 32. Yang ditanyakan
kelas berapa saja yang jumlah siswanya lebih dari 32. Berarti kalian perhatikan batang mana yang tingginya melebihi 32. Batang kelas berapa saja anak-anak? Ya, kelas 1, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi kelas yang jumlah siswanya lebih dari 32 orang adalah kelas 1, kelas 4, 5, dan kelas 6. Untuk pertanyaan berikutnya, berapa jumlah seluruh siswa di SD Ngudi Luhur? Pertanyaannya adalah jumlah seluruh siswa, berarti kita disuruh mencari jumlah keseluruhannya. Berarti dapat kita selesaikan dengan menjumlahkan banyak setiap siswa di kelasnya, ya. Mulai dari kelas 1 yaitu 36 ditambah 32 kelas 2, kemudian ditambah kelas 3 jumlahnya 30, ditambah kelas 4 jumlahnya 34, kemudian ditambah kelas 5 33, dan ditambah kelas 6 yaitu 35. Kemudian kita jumlahkan seluruhnya sehingga mendapatkan hasil 200. Jadi jumlah seluruh siswa di SD Ngudi Luhur adalah 200 siswa. Baik anak-anak, untuk pengolahan data pada tabel dan diagram batang pasti kalian semuanya sudah jago, ya. Akan kita lanjutkan kembali pada segmen berikutnya dengan pengolahan data pada diagram lingkaran. Baik anak-anak ya, jangan kemana-mana, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat kelas 5 Kota Surabaya, kita kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, di segmen ketiga ini kita akan belajar tentang pengolahan data pada diagram lingkaran. Kita akan menafsirkan data pada diagram lingkaran ya anak-anak. Langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Coba kalian perhatikan di layar televisi kalian masing-masing. Nah, berikut adalah data siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sebuah sekolah memiliki data-data siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk diagram lingkaran seperti pada gambar di samping. Jika jumlah seluruh siswa adalah 1000 orang, maka tentukan banyak masing-masing siswa yang mengikuti setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler. Baik anak-anak, data siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler disajikan dalam sebuah diagram lingkaran, ya. Kita cari dulu kata kuncinya. Kata kuncinya adalah yang pertama, jika jumlah seluruh siswa adalah 1000 orang. Jadi kata kuncinya adalah jumlah seluruh siswa 1000 orang, ya, yang diketahui jumlah seluruh siswa. Kemudian yang disuruh mencari, yang ditanyakan adalah banyak masing-masing siswa yang mengikuti setiap jenis kegiatan ekstrakurikuler. Mari kita selesaikan anak-anak. Nah, jumlah seluruh siswa tadi adalah 1000 orang. Kemudian data tersebut disajikan dalam sebuah diagram lingkaran. Kemudian data disajikan dengan bentuk persen, ya, dalam bentuk persen. Ingat ya anak-anak, mari kita hitung satu persatu. Yang pertama, kita cari dulu banyak siswa yang mengikuti kegiatan sepak bola. Kalian perhatikan di situ yang mengikuti kegiatan sepak bola ada 45% dari keseluruhan, ya, dari keseluruhan lingkaran. Seperti yang kalian ketahui, satu lingkaran itu adalah 100%, ya. Jadi yang mengikuti sepak bola adalah 45% dari keseluruhan. Dapat kita tuliskan persen yang dicari, yaitu persen dari sepak bola adalah 45 per seluruh lingkarannya, karena yang diketahui tadi adalah jumlah seluruh siswa. Jadi kita tuliskan per seluruh lingkaran. Satu lingkaran penuh tadi yaitu 100.
Ya, 45% per 100%. Bu, di situ kok persennya hilang? Iya, persennya hilang karena sudah dicoret, karena atas sama-sama persen ya, atas bawah sama-sama persen, jadi kita hilangkan agar lebih mudah. 45 per 100 dikali jumlah seluruh siswa, yaitu 1000. Kemudian kita sederhanakan anak-anak, 1000 dibagi 100, bisa ya? Iya betul, hasilnya 10. Sehingga 45 dikali 100 dikali 10 hasilnya 450. Kemudian bola voli, yang mengikuti bola voli 25% per 100 juga. Caranya sama ya anak-anak. Kemudian dikalikan 100. Nah, kita sederhanakan juga, 1000 dibagi 100 hasilnya 10. Sehingga 25 dikali 10 hasilnya 250. Kemudian musik, yang mengikuti musik 15%, berarti 15 per 100 dikali 1000. Kita sederhanakan lagi, 1000 dibagi 100 hasilnya 10. 15 dikali 10 hasilnya 150. Baik, yang terakhir ada basket. Basket, yang mengikuti basket juga 15%, berarti sama dengan yang mengikuti musik. Sehingga banyak siswa yang mengikuti kegiatan basket adalah 150 orang. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Baik, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Coba perhatikan data banyak pengunjung perpustakaan sekolah selama 5 bulan pada diagram lingkaran berikut. Jika banyak pengunjung pada bulan April adalah 150 orang, maka banyak pengunjung perpustakaan pada bulan Februari adalah berapa ya? Nah, kalian perhatikan di situ data disajikan dalam bentuk derajat ya. Kemudian yang diketahui adalah bulan April. Ini kata kuncinya. Ya, karena yang diketahui itu adalah salah satu dari data yang ada pada diagram batang tersebut, diagram lingkaran tersebut, maka kita dapat menuliskan banyak pengunjung perpustakaan pada bulan Februari dengan rumus derajat yang dicari, yaitu derajat Februari, per derajat yang diketahui, yaitu derajatnya bulan April. Kemudian kita kalikan pengunjung bulan April ya. Kita cari derajatnya bulan Februari. Kalian perhatikan anak-anak pada diagram lingkaran. Oh, ternyata belum tahu, belum ada, belum dituliskan. Maka kita cari dulu. Bagaimana cara mencarinya? Coba kalian perhatikan anak-anak. Nah, bulan Januari dan bulan Februari itu membentuk setengah lingkaran. Ya, kalau satu lingkaran penuh itu kan 360 derajat. Kalau setengah lingkaran berarti 180 derajat. Sehingga untuk mencari bulan Februari, 180 dikurangi 70 hasilnya 110. Kita tuliskan di sini 110 per 30 dikali pengunjung April tadi 150. Kita coret anak-anak, kita sederhanakan, 150 dibagi 30 hasilnya 5, betul. Kemudian kita kalikan, 110 dikalikan 5 berapa hasilnya? 550 siswa. Jadi banyak pengunjung perpustakaan bulan Februari adalah 550 siswa. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Baik, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, data merupakan keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Kemudian ada banyak sekali informasi yang dapat kita peroleh dari data yang telah disajikan baik dalam tabel maupun diagram. Kemudian yang ketiga, informasi-informasi tersebut antara lain data tertinggi, data terendah, jumlah data, selisih antar data dan sebagainya. Kemudian yang keempat, cara menentukan data pada diagram lingkaran jika diketahui jumlah keseluruhan data bisa menggunakan rumus berikut. Jika data yang diketahui berupa persen, maka kita menggunakan rumus persen yang dicari per 100% dikali jumlah data yang diketahui. Namun jika data yang diperoleh berupa derajat, maka derajat yang dicari per 360 dikali jumlah data yang diketahui. Selanjutnya, cara menentukan data pada diagram lingkaran jika diketahui banyak salah satu datanya bisa menggunakan rumus berikut.
persen atau derajat yang dicari per persen atau derajat yang diketahui dikali jumlah data yang diketahui. Baik anak-anak, untuk sebagai evaluasi kalian kerjakan soal berikut ini ya. Silakan di screenshot ya, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Baik anak-anak, sudah sampai di penghujung acara ya kita ya. Baik, jangan lupa saksikan terus program belajar dari rumah bersama guruku setiap harinya ya anak-anak. Sampai jumpa.